Salah satu dokumen mengungkap keberadaan markas Badan Intelijen Pusat atau CIA di berbagai kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Banyak orang yang meragukan pernyataan Presiden Prabowo saat memperingatkan kehadiran mata-mata asing di Indonesia. Mereka menjelma dalam berbagai peran seperti LSM dan media. Dari berbagai komentar yang saya baca, kelompok ini malah menuduh Prabowo mencari-cari kesalahan asing untuk menutupi kondisi ekonomi akhir-akhir ini yang kurang stabil. Namun, fakta mengejutkan datang dari Gedung Putih Amerika Serikat. Pada 18 Maret 2025, Presiden Donald Trump membuka file rahasia tentang pembunuhan John F. Kennedy atau JFK pada tahun 1963. Peristiwa yang menggemparkan dunia ini terjadi persis menjelang 1 tahun kedatangan Kennedy ke Indonesia. Presiden Amerika Serikat termuda ini sudah dijadwalkan datang ke Indonesia pada Mei 1964. Pembukaan file rahasia ini pada akhirnya erat kaitannya dengan posisi Pak Prabowo saat ini. Kala itu Presiden Soekarno bahkan telah menyiapkan Wisma Negara di Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Kennedy sebagai tamu agung. Kunjungan ini sebenarnya bentuk kunjungan balasan Kennedy ke Indonesia. Pada musim semi 24 April 1961, Soekarno berkunjung ke Washington atas undangan khusus dari Presiden Kennedy sendiri. Kennedy menerima secara langsung kedatangan Soekarno dengan upacara penyambutan sekaligus pawai militer. Soekarno kemudian datang lagi ke Amerika Serikat untuk kedua kalinya pada bulan September di tahun yang sama. Pada pertemuan itu, Soekarno berperan sebagai utusan KTT non-blok bersama Presiden Mali Modibo Keïta. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Soekarno dan Kennedy membicarakan banyak hal, mulai dari kondisi dunia yang mengalami perang dingin, nasionalisme di negara berkembang, hingga bantuan ekonomi kepada Indonesia. I'm particularly glad also to welcome him here because he is, in a very real sense, the father of his country. Mereka sempat bersilang pendapat soal Irian Barat, namun keduanya sepakat bahwa tidak ada lagi tempat bagi kolonialisme di dunia ini. Sayangnya, kunjungan balasan ini batal terjadi karena Kennedy keburuan meninggal dunia dalam insiden penembakan di Dallas, Texas pada 22 November 1963. Sungguh sayang, Kennedy yang dinanti-nanti pun tidak pernah datang. Soekarno bahkan menolak menyaksikan film pembunuhan Kennedy sambil berkata dalam nada pilu, "Saya tidak sampai hati melihatnya. John Kennedy adalah sahabat saya." Kala itu Soekarno sendiri mungkin tak menyadari kalau 2 tahun setelah kematian Kennedy, ia juga tumbang dari tahta kepresidenan dalam insiden G30 SPKI tahun 1965. Kematian Kennedy maupun penggulingan Soekarno pun banyak dihubungkan dengan operasi intelijen CIA Amerika. It only takes one new piece of foreign intelligence and everything can change in an instant. Persahabatan erat antara keduanya menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan elit dunia di tengah perseteruan perang dingin Amerika dan Uni Soviet. Kita kembali ke Donald Trump. Dalam dokumen yang dirilis kantor kepresidenan Amerika, peristiwa kematian JFK ini erat kaitannya dengan Indonesia karena salah satu dokumen itu menyebut keberadaan 3 markas CIA di Indonesia. Satu halaman dokumen pembunuhan JFK berisi daftar markas rahasia atau secret base CIA di sejumlah negara yang dirilis ke publik pada Selasa 18 Maret 2025. Dokumen berjudul Field Distribution BD tagar 5847 itu diunggah situs arsip dan administrasi catatan nasional Amerika Serikat sesuai Undang-Undang Catatan Pembunuhan Presiden JFK tahun 1992.
Dokumen tersebut menuliskan divisi VE CIA memiliki 3 markas di kota Republik Indonesia, yakni di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Namun halaman itu tak memberikan detail operasi CIA di kota-kota tersebut, mengingat pihak Trump sedang menyelidiki banyak dokumen yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Dokumen berisi markas CIA di Indonesia merupakan bagian dari total 320.000 dokumen terkait catatan pembunuhan JFK. Saat ini, setidaknya hanya tersisa kurang dari 4.700 dokumen yang disembunyikan sebagian atau seluruhnya terkait kasus pembunuhan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat diizinkan mengungkapkan dokumen pembunuhan John F. Kennedy ke publik berdasarkan Undang-Undang Catatan JFK. Lantas, apa hubungannya dengan Presiden Prabowo saat ini? Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada wartawan sih. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Ada satu fakta menarik bahwa Prabowo sudah berulang kali memperingatkan operasi intelijen asing di Indonesia. Presiden ke-8 ini tentu mengungkapkan hal ini karena punya alasan mendasar. Bisa jadi tim intelijen Indonesia sudah mendeteksi pergerakan intelijen asing dalam operasi kontraspionase. Saat ini ketegangan geopolitik dunia sedang naik turun. Jika dulu Soekarno tumbang karena dampak perselisihan Perang Dingin Amerika versus Uni Soviet, kini perang dagang Amerika-China turut berdampak bagi Indonesia baik secara ekonomi maupun keamanan. Kedua negara adik kuasa ini sedang mencari pengaruh di berbagai negara untuk masuk ke kubu mereka masing-masing. Pak Prabowo sendiri adalah pengagum Soekarno. Soekarno bahkan pernah menggendong Prabowo dan diajak jalan-jalan ke istana kepresidenan. Saya terlalu kecil saat itu, tapi saya pernah diangkat oleh beliau, saya dibawa ke istana. Jadi saya pernah diangkat beliau tinggi-tinggi, ucap Prabowo. Gaya pidato dan berpakaian Prabowo juga mirip Soekarno. Seperti Soekarno, Prabowo hampir dalam setiap pidatonya menggaungkan anti penjajahan dan imperialisme baru. Keduanya sosok nasionalis tulen yang tak diragukan lagi. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo menentang penjajahan bentuk baru yaitu dalam bidang ekonomi. Ia dengan lantang melawan Uni Eropa yang merasa tak diuntungkan dalam kebijakan hilirisasi industri. Hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa. Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saat bahan mentah diolah di dalam negeri, maka otomatis negara-negara maju tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku di pabrik-pabrik mereka. Jika Soekarno jatuh karena dampak Perang Dingin, apakah Pak Prabowo juga jatuh dalam perang dagang saat ini? Kuncinya cuma satu. Kalau kita pecah belah dan tidak bersatu, maka pasti negara ini bisa kaos seperti tahun 65 dan tahun 98. Kita berharap agar ketegangan politik dalam negeri, khususnya perseteruan Jokowi, Surya Paloh, dan PDIP segera berakhir. Hanya persatuan dan semangat gotong royonglah yang bisa menyelamatkan kita dari situasi krisis ini.